William kembali melakukan upaya mendekati hati Salma dengan cara yang ia pikir romantis, membuat kejutan sebelum hari ulang tahun Salma yang tinggal 9 hari lagi. Malam itu, suasana rumah sunyi ketika tiba-tiba dentuman petasan meledak di halaman depan. Warna-warni cahaya menyala terang ke langit malam, menciptakan pemandangan yang semestinya memukau. Di tengah gemerlap itu, William berdiri dengan harapan besar, menunggu reaksi Salma dari balik jendela kamarnya. Salma yang memang mendengar suara petasan, perlahan menghampiri jendela. Ia menyingkap tirai dan melihat keluar. Matanya memandang datar ke arah petasan dan ke William yang tersenyum lebar dengan harapan mendapat sambutan hangat. Tapi Salma hanya diam, tanpa ekspresi. Tidak ada kilatan bahagia di wajahnya, tidak juga tanda-tanda tersentuh. Ia tetap berdiri di tempatnya, namun sorot matanya jelas menunjukkan bahwa kejutan seperti itu sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Bagi Salma, kejutan itu bukan lagi lambang cinta, tapi justru pengingat akan semua luka yang belum pulih. Di pikirannya, kejutan seperti ini hanya ilusi cinta yang dibalut dengan kepalsuan. Semua hal manis itu kini terasa hambar, karena ia tahu di balik semua itu masih tersimpan rahasia, kebohongan, dan luka yang belum terobati. Di sisi lain, William tetap berdiri di bawah langit yang dipenuhi cahaya petasan, tidak menyadari bahwa usaha kecilnya malam ini justru membuka luka yang belum sembuh. Salma menutup tirainya kembali tanpa kata. Ia kembali ke tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang hening, sambil bertanya dalam hati sampai kapan William akan terus bersembunyi di balik kejutan-kejutan manis, dan tidak berani menghadapi kenyataan pahit hubungan mereka. Sementara William mengira kejutan itu bisa sedikit mengembalikan kehangatan hubungan mereka, kenyataannya justru semakin menguatkan jarak di hati Salma. Sebab baginya, yang ia butuhkan sekarang bukan kejutan manis atau romantisme sementara, tapi kejujuran, keberanian, dan penyesalan yang tulus. Sementara suasana di rumah Salma mencekam dengan kejutan yang tak lagi menggetarkan hatinya, di tempat lain situasi pun memanas. Dinda, yang sejak awal merasa posisinya terancam oleh hubungan Roy dan Irish, tak lagi bisa menahan emosinya. Dengan penuh amarah dan rasa cemburu yang bercampur kepanikan, ia nekat menghampiri kamar pengantin Roy dan Irish di malam pertama mereka. Tanpa mengetuk, Dinda langsung menerobos masuk dan melabrak Irish dengan kata-kata kasar, menuduhnya sebagai perebut laki-laki orang meski kenyataannya justru pernikahan Dinda dan Roy sendiri hanya sandiwara. Ia menyebut Irish sebagai pelakor yang telah merebut perhatian Roy, sesuatu yang jelas memancing emosi Irish yang sejak awal sudah tahu ada yang tidak beres dalam hubungan Dinda dan Roy. Irish, yang tidak terima disebut seperti itu, langsung membalas tuduhan Dinda dengan tajam. Situasi memanas hingga akhirnya Irish kehilangan kesabaran dan menampar Dinda dengan keras. Suasana menjadi tegang. Dinda terpaku sejenak, tidak menyangka akan mendapat tamparan yang mengejutkan di malam itu. Roy yang melihat kekacauan ini pun langsung mengambil sikap. Ia merasa malam pertamanya bersama Irish sudah dirusak oleh ulah Dinda yang tidak tahu diri. Dengan nada tegas dan tanpa basa-basi,
Roy mengusir Dinda keluar dari kamar, menegaskan bahwa ia tak ingin melihat Dinda lagi, terutama jika hanya membawa drama dan kepalsuan. Dinda, yang biasanya tenang dan licin, terlihat goyah. Ia berjalan meninggalkan kamar itu dengan hati yang tak karuan antara sakit hati, takut, dan marah. Semua rencananya perlahan runtuh, terlebih saat melihat Roy kini mulai berdiri tegak di sisi Irish. Di balik semua itu, malam yang seharusnya menjadi awal bahagia bagi Roy dan Irish justru menjadi titik terang atas kepalsuan yang selama ini coba ditutupi Dinda. Drama baru pun siap dimulai, dan Dinda sadar bahwa posisinya kini tak lagi sekuat dulu. Kini, bayang-bayang karma mulai menyelimuti langkah Dinda. Setelah sekian lama memainkan peran sebagai orang ketiga dalam rumah tangga William dan Salma, perlahan satu persatu keadaan berbalik menghantam dirinya sendiri. Dinda yang dulunya merasa menang karena berhasil merebut perhatian William dan rela menikah dengan Roy demi menutupi hubungan gelapnya, kini justru tersudut di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Kemarahan Roy yang telah mengusirnya dari kamar pengantin menjadi awal jatuhnya harga diri Dinda. Ia tidak hanya ditampar oleh Irish secara fisik, tapi juga secara moral. Kata-kata pelakor yang sempat ia lontarkan justru kini seperti mencerminkan dirinya sendiri. Malam itu menjadi bukti bahwa Dinda tak lagi bisa mengendalikan keadaan seperti dulu. Ia harus kuat. Karena satu-satunya cara untuk benar-benar bebas dari rasa sakit ini adalah dengan membongkar semua kebohongan yang selama ini disimpan rapat oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dan Salma bersumpah, kebenaran itu harus segera terungkap. Salma, dengan keberaniannya yang mulai tumbuh, bisa saja mengajak Roy bicara empat mata. Roy yang selama ini tertekan bisa mulai goyah dan mengakui bahwa pernikahannya dengan Dinda hanyalah sandiwara.